Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa ala ahli baitihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-muntajabin al-mayamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT atas semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kenikmatan yang tidak bisa dihitung, kenikmatan yang luar biasa. Sehingga karena pentingnya makna syukur, maka kita di sini pada hari ini akan membicarakan tentang syukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun." Ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian atau janganlah kamu mengingkari nikmatku. Dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana Allah memerintahkan hambanya untuk selalu mengingat Allah. Setelah mengingat, Allah perintahkan kepada hamba itu agar bersyukur kepada Allah dan tidak mengingkari nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada hamba tersebut. Al-Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib bersabda, ketika sudut-sudut nikmat kepada kamu, maka janganlah kamu memutuskannya dengan sedikit bersyukur. Dalam hikmah ini Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib menjelaskan bahwa syarat agar syukur itu langgeng, kenikmatan yang Allah itu bisa lama, lestari, maka kita hendaknya memperbanyak syukur kepada Allah. Baik itu kenikmatan yang sifatnya maknawi ataupun yang sifatnya materi. Kuncinya agar kenikmatan ini tidak hilang ketika kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada kita. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. In syakartum, la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, maka aku akan tambah kenikmatan-kenikmatan yang telah aku berikan kepada kalian wahai manusia. Akan tetapi Allah mengancam, Allah mengingatkan, wala in kafartum, jika kalian mengingkari nikmatku, jika kalian kufur nikmat, maka niscaya azabku, siksaku sangatlah pedih. Berasaskan hal ini, jelaslah bahwasannya salah satu penghalang turunnya rahmat dan nikmat ilahi adalah kufrun nikmah. Orang yang mengingkari kenikmatan Allah SWT. Kufrun nikmah kebalikan daripada arti syukrun nikmah. Hamba yang tidak berterima kasih, yang tidak berterima kasih dan bersyukur atas nikmat yang diberikan Tuhan kepadanya. Namun
di samping itu, sebagaimana yang dijelaskan dalam berbagai riwayat, penghalang lain turunnya rahmat dan nikmat Tuhan adalah dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Selain manusia, selain hamba ini, dia tidak bersyukur kepada Allah, dia juga melakukan maksiat atau perbuatan-perbuatan dosa. Penyebab rahmat dan nikmat Allah terhalang, tidak turun kepada hamba tersebut. Al-Imam Ja'far Shadiq berkata, seorang mukmin yang melakukan dosa dan karena dosanya itu maka dia tidak dapat bagian rezeki dari Allah. Karena dia melakukan dosa yang seharusnya nikmat itu sampai kepada dirinya, tapi disebabkan perbuatan dosa dia, disebabkan perbuatan maksiat yang dia lakukan, maka Allah menutup pintu rezeki tersebut dari orang tersebut. Kita bisa lihat dalam doa Kumail, doa yang Imam Ali ajarkan kepada sahabatnya Kumail, makanya disebut dengan doa Kumail. Terdapat ungkapan munajat seperti ini, ya Allah, aku memohon kepadamu atas dosa-dosa yang mengubah nikmat-nikmat. Karena perbuatan dosa, maka kenikmatan yang Allah berikan dapat berubah. Ya Allah, aku memohon ampun padamu atas dosa-dosa yang menahan terkabulnya doa. Ya Allah, aku memohon ampun padamu atas dosa-dosa yang menurunkan bala dan bencana. Orang yang melakukan dosa, orang yang melakukan perbuatan maksiat, orang yang melakukan dosa, orang yang melakukan perbuatan maksiat akan menyebabkan kenikmatan-kenikmatan itu tertahan, tidak akan sampai kepada hamba tersebut. Walaupun ini tidak secara keseluruhan akan terjadi, akan menimpa kepada setiap orang yang melakukan satu perbuatan dosa. Syukur merupakan hal yang harus dilakukan manusia, karena ini adalah perintah Allah SWT. Berkaitan dengan perintah Allah SWT, banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang syukur tersebut. Di dalam Al-Quran banyak jenis di mana kita diajarkan bersyukur, kenikmatan bersyukur dan lain sebagainya. Wujud syukur atas nikmat Allah SWT. Falyabudu rabba hadzal bait, hendaklah kalian hendaknya mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah. Wa amanahum min khauf, yang telah memberi kenikmatan kepada mereka, yaitu ketika Allah menghilangkan lapar dari mereka dan mengamankan mereka dari ketakutan. Alladzi amanahum min khauf, yang mengamankan mereka dari ketakutan. Wujud syukur. Ayat kedua tentang balasan orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur, Allah akan berikan balasan kepada orang tersebut. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, dalam surat Al-Imran ayat 145. وَمَا كَانَ نَفْسٌ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُعَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. Kita lihat di akhir ayat Allah menyebut وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagaimana ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Wa may yurid thawabad dunya, barang siapa yang menghendaki pahala dunia, nu'tihi minha,
niscaya kami akan berikan kepadanya pahala dunia tersebut. Wa man yurid thawabal akhirah, dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, nu'tihi minha, kami akan berikan pula kepadanya pahala akhirat tersebut. Wa sanajzi syakirin, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Allah akan berikan balasan kepada mereka yang bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hamba tersebut. Yang ketiga, ayat tentang umat muslim agar bersyukur. Tadi pada pembukaan sudah kita baca, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku. Allah perintahkan kepada umat Islam untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Jika engkau mengaku sebagai seorang muslim yang menyembah kepada Allah, Allah katakan bersyukurlah kepada Allah. Allah berikan kenikmatan kepada hambanya. Allah berikan makan kepada hambanya. Allah berikan kehidupan kepada hambanya. Dan itu Allah berikan semua dengan gratis. Allah hanya minta kepada hamba-hamba tersebut untuk bersyukur kepada Allah SWT. Hal ini dikuatkan dalam surat An-Nahl ayat 114. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Ketika kamu ingin bersyukur kepada Allah, maka makanlah makanan yang halal. Carilah rezeki yang halal. Dan syukurilah nikmat Allah. Ini merupakan satu kenikmatan. Allah berikan makanan yang halal, rezeki yang halal. Dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Nah, syukur ini ada tingkatan-tingkatannya. Seorang hamba dalam merefleksikan syukurnya terhadap limpahan nikmat dari Tuhan dapat dilakukan dalam 3 bentuk. Pertama, syukur lisan. Apa syukur lisan itu? Memuji Tuhan Allah dan bertasbih dengan lidah, apa saja bentuknya dan dalam keadaan apapun. Zikir memuji Allah dengan lidah disebut juga zikir lisan. Membiasakan lidah mengucapkan syukur ketika mendapatkan nikmat atas nikmat-nikmat terdahulu merupakan kebiasaan terpuji dengan syarat muncul dari hati yang paling dalam dan bukan sekedar ucapan-ucapan bibir dan lidah saja. Kalau sekedar mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin tetapi hanya sebatas di bibir, belum dikatakan orang tersebut bersyukur kepada Allah secara lisan. Yang kedua, syukur qalbu. Memperhatikan nikmat-nikmat ilahi dan memutuskan untuk melakukan syukur kepada Tuhan yang disebut dengan syukur qalbi. Syukur qalbi dan pikiran. Adapun pikiran yang tidak memperhatikan pemberian-pemberian Tuhan dan melewatinya dengan lalai, maka disebut dengan qalbun, dan pikiran yang kufur atas nikmat Tuhan. Ketika hati kita lalai, tidak ada rasa syukur kepada Allah, maka orang ini adalah hati dan pikirannya kufur atas nikmat Allah. Syukur jenis ini lebih tinggi derajatnya dari syukur lisan. Sebab dalam syukur ini manusia diajak untuk khusyuk,
tentang keesaan dan kebesaran Tuhan. Dan yang terakhir, syukur anggota badan jawari. Tingkatan ini biasa disebut syukur perbuatan, yaitu anggota badan berbuat kebaikan sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah. Seperti melihat apa yang dianjurkan Allah, memperhatikan alam sebagai tanda-tanda keagungan Allah, menikmati alam sebagai tanda-tanda keagungan Allah, melihat dan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, melihat Ka'bah, melihat wajah para ulama Rabbani, melihat kedua orang tua dengan penuh cinta dan kasih, mendengarkan ibrah dan nasihat para ulama, dan lain sebagainya. Semua ini termasuk jenis syukur kepada Tuhan. Syukur dengan anggota jawari. Begitu pula orang ini akan menahan pandangan untuk tidak melihat apa yang diharamkan Allah, menahan pendengaran, lisan, tangan, dan kaki dari apa-apa yang diharamkan Allah. Jadi seluruh anggota badan yang merupakan nikmat-nikmat ilahi, jikalau digunakan sesuai dengan hukum dan perintah agama, maka termasuk syukur amali atau perbuatan. Dan orang yang merefleksikannya termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah SWT. Pertanyaannya, sudahkah ketiga jenis syukur ini kita lakukan? Kita termasuk orang yang melakukan yang mana? Apakah syukur lisan, atau syukur kolbi, atau syukur dengan anggota badan? Nah, sehingga marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas semua kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada kita tanpa harus mengeluarkan biaya. Satu saja kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dicabut, maka akan membawa bencana kepada kita. Seorang yang sakit, dia butuh bantuan oksigen, angin, udara yang kita hirup tiap hari gratis. Tapi ketika kenikmatan itu Allah cabut, dia harus pergi ke rumah sakit, dia memakai tabung gas agar dia bisa mendapatkan bantuan, tabung oksigen, bukan tabung gas. Untuk mendapatkan pertolongan, dia harus mengeluarkan berapa banyak biaya yang dia keluarkan. Satu kenikmatan yang Allah cabut, maka manusia lemah. Sehingga buat apa kita sombong? Bersyukurlah kepada Allah. Jangan menyombongkan dirimu di hadapan Allah. Karena inna azabi lasyadid. Auladi rahimakumullah. Sehabis ini Ustaz akan menanyakan kesimpulan dari pelajaran hari ini dengan melalui video call, entah itu secara berkelompok berapa orang. Ustaz akan tanya, Ustaz akan hubungi dan kalian harus menerima, dan Ustaz minta kalian menyimpulkan dari apa yang Ustaz sudah sampaikan pada pelajaran hari ini. Auladi, mungkin sampai di sini pelajaran yang kita ikuti. Insya Allah bertemu pada pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.